Pemirsa, mulai Kamis besok larangan mudik akan diberlakukan. Walaupun hari ini masih dalam periode pengetatan mudik, namun diprediksi ratusan ribu kendaraan akan meninggalkan Jabotabek pada H-1 periode larangan mudik. Untuk mengantisipasi warga mudik saat larangan mudik berlaku, petugas kepolisian serta TNI melakukan operasi Ketupat Jaya. Tujuannya melakukan penyekatan akses masuk dan keluar Jabodetabek dan pengawasan keamanan serta penerapan protokol kesehatan sebelum, saat, dan sesudah Lebaran. Ribuan personil gabungan akan dikerahkan dalam operasi Ketupat Jaya tahun ini yang akan tersebar di 14 titik penyekatan dan 17 titik pemeriksaan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait operasi Ketupat Jaya tahun ini, kita telah bergabung dengan reporter Sirena Graciela dan juru kamera Rio Cornelianto dan Ade Suherman dari gedung NTMC Jakarta. Silakan Sirena, ada berapa personil yang akan diturunkan dalam operasi Ketupat Jaya untuk tahun ini? Ya, Anggi dan juga pemirsa, baru saja pada pagi hari tadi sekitar pukul 9 pagi dari Kakor Lantas Polri yaitu Irjen Pol Istiono bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melepas tim pengendalian arus lalu lintas pada masa peniadaan mudik Lebaran tahun 2021 atau tahun ini. Nah, untuk operasi Ketupat ini juga nantinya akan terus dilakukan hingga pada masa akhir setelah masa Hari Raya Lebaran. Kurang lebih ada sekitar 166.734 personil, Anggi, yang diterjunkan. 166.000 personil tersebut terdiri dari TNI Polri, kemudian ada Satpol PP, Satgas COVID-19, dan juga dari pihak Dinas Perhubungan. Secara resmi, Anggi, untuk operasi Ketupat ini akan dilangsungkan mulai esok hari, yaitu pada tanggal 6 Mei pada pukul 00.00, di mana untuk operasi Ketupat ini dilakukan untuk membatasi mobilitas berpergian dari masyarakat pada saat Hari Raya Lebaran ataupun tanggal 13 hingga 14 Mei mendatang, dan juga untuk meminimalisir angka penyebaran dari COVID-19. Tadi pada saat apel juga dari Kakor Lantas Polri, baik Irjen Pol Istiono dan juga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berpesan agar para petugas dapat meningkatkan kehati-hatian mereka pada saat menindak ataupun bertegur sapa langsung dengan para pengendara di lapangan, dan juga harus dilakukan dengan tegas untuk tindakan ini. Namun juga masih harus tetap mengedepankan rasa ramah dan juga humanis kepada para pengendara. Oleh karena itu dihimbau, Anggi, bahwa memang untuk masyarakat apabila tidak berkepentingan begitu untuk melakukan kegiatan berpergian ke luar kota, memang dihimbau untuk melakukan aktivitas di rumah saja. Anggi. Kan ada titik-titik di mana saja, Sirena, yang menjadi prioritas penjagaan? Iya betul, Anggi. Dari keseluruhan totalnya ada sekitar 381 titik pos penyekatan, mulai dari Sumatera Selatan hingga Bali. Ada salah satunya titik pos penyekatan adalah di gerbang tol Cikarang Barat, pada saat memang di pintu utamanya, di mana para petugas di sana nanti akan langsung memfilterisasi kendaraan dengan melakukan pengecekan apakah mereka sudah memiliki dokumen-dokumen tertentu begitu yang sudah disyaratkan memang harus dimiliki apabila ingin pergi keluar kota, seperti memiliki SIKM, kemudian memiliki surat dinas dari pejabat ataupun perusahaan yang bersangkutan ataupun berwenang, kemudian juga memiliki surat keterangan apabila memang ada anggota keluarganya yang meninggal dunia. Selain itu juga memang salah satu persyaratan dokumen yang harus dimiliki adalah hasil tes negatif dari COVID-19, baik yang sudah dilakukan secara swab PCR maupun secara swab antigen. Apabila para petugas nantinya dapat melihat begitu dokumen yang sudah dimiliki oleh para pengendara ini, nantinya akan dipersilakan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Namun apabila para petugas melihat emang ada indikasi untuk melakukan mudik,
nantinya akan langsung diminta untuk memutarbalikkan kendaraan mereka dan menuju ke rumah mereka masing-masing. Kemudian juga untuk pergerakan yang masih diperbolehkan seperti untuk para pekerja, karyawan ataupun karyawati memang adalah yang bersifat aglomerasi saja, Anggi, atau bergerak dalam satu wilayah saja adalah di wilayah Jabodetabek. Kemudian juga Medan, Solo, Surabaya, Jogja, Makassar, dan Bandung. Kemudian juga memang pada operasi ketupat pada tahun ini memang ada perbedaan, Anggi, di mana untuk penjagaan ini nantinya akan dilakukan selama 24 jam full, begitu Anggi. Di mana memang dari pihak kepolisian juga memastikan bahwa untuk tahun ini tidak ada celah sama sekali untuk masyarakat akan melakukan mudik. Nantinya juga akan dilakukan pemeriksaan pada pos penyekatan tersebut di jalur arteri ataupun jalur tol, sehingga memang diharapkan dengan adanya operasi ini dapat benar-benar memutus mata rantai pada saat masyarakat ingin melakukan mudik. Kemudian juga nantinya untuk sistem petugasnya juga akan dilakukan shifting, sehingga dari pihak kepolisian memastikan bahwa untuk penjagaan ini akan dilakukan secara full selama 24 jam. Kembali ke Anda di studio, Anggi. Baik, Sirena, terima kasih untuk informasinya. Semoga aturan dan kebijakan ini bisa dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat. Selamat bertugas kembali, Sirena. Itu tadi pemirsa informasi dari rekan kami Sirena Graciela dan juru kamera Rio Cornelianto dan Ade Suherman dari gedung NTMC Jakarta.